baik serta hal-hal yang sifatnya sifatnya mendukung untuk kita bisa menjalankan segala sesuatunya dengan juga positif begitu. Manajemen diri semestinya mencontoh pada diri Nabi Muhammad SAW, kemudian juga beliau ini memang tidak hanya menjadi teladan bagi umat Islam, tapi saya yakin juga bagi umat-umat lainnya yang memang kita ketahui kondisi, sifat dan akhlakul karimah beliau ini dijadikan tauladan bagi kita semua begitu ya, yang memang juga bertahap pertumbuhannya. Kita ketahui usia beliau dari lahir kemudian juga sampai wafat di usia ke 63 tahun, yang kemudian juga melalui proses yang begitu panjang begitu ya, dari yang awal mulanya menjadi seorang yatim pada saat kita mungkin melihat dari sejarah begitu ya, yatim pada saat ayahnya meninggal di usia kandungannya 2 bulan, kemudian juga 6 tahun ketika ibundanya kemudian juga meninggal dunia, dan banyak hal lagi yang kemudian juga berdampak pada kehidupan Rasulullah, sehingga banyak sekali juga yang memang membedah, bisa dibilang seperti apa sih sebenarnya kehidupan Rasulullah, apakah itu juga berkaitan dengan pola hidup seseorang yang sebenarnya bisa dijalankan sebagai seorang muslim, yang memang fasenya teman-teman di sini saya bagi dari lahir sampai dengan usia 25 tahun. Biasanya ada pergolakan batin yang mungkin salah satu dari mahasiswa kemarin juga bertanya, kenapa sih Pak kalau profesi atau cita-cita seseorang itu dari kecilnya misalkan lebih kepada fokus untuk misalkan menjadi dokter atau polisi, tapi ketika di usia tertentu hanya fokus di satu bidang dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dokter, dengan polisi dan lain sebagainya, malah keterbalikannya. Nah, karena sifat kita itu kondisi, dan kondisi kita itu lebih kepada sifatnya dinamis dan terus berkembang, fleksibel, dan sehingga kondisi-kondisi di mana yang memang menjadi pertumbuhan dan perkembangan kita itu berdasarkan dari kemauan dan kemampuan kita untuk terus belajar, sehingga kita menyadari sampai mana porsi kadar kemauan kita dan kemampuan kita untuk diselaraskan dengan baik, dan itu mendapatkan satu bidang yang dimana kita sukai atau yang dimana tidak kita sukai, dan itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua sebenarnya. Di sini ada tahap pertumbuhan lahir sampai dengan 25 tahun usianya. Aktivitas ini lebih kepada pertumbuhan fisik dan kepercayaan diri, itu dibangun biasanya dari usia muda teman-teman. Pola asuh ini juga berdampak pada kepercayaan diri anak, dan pola berteman, lingkaran kita dalam berteman itu juga membangun diri kita sejauh mana kita percaya diri dengan apa yang memang kita tampilkan ke orang lain. Kecerdasan, adversity quotient, kemudian juga peran ini sebagai follower, kebiasaan, dependence, ini lebih kepada tahapan pertumbuhan yang dimana dari usia 0 hingga 25 tahun. Banyak sekali saya yakin juga bertanya-tanya seperti apa sih dari definisi dari adversity quotient itu sendiri, yang kemudian juga dijadikan sebagai dasar bagi kita untuk melakukan tahapan antara lahir hingga 25 tahun. Di sini saya bacakan. Adversity quotient itu suatu kemampuan seseorang dalam memahami, menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan dalam hidupnya untuk meraih kesuksesan dengan segala potensi yang dimilikinya, cara berpikir, cara bersikap terhadap kesulitan-kesulitan tersebut. Mungkin ini dekat arahnya dengan EQ atau emotional quotient atau kecerdasan emosi, tapi ini lebih kepada aksi yang memang dilakukan ketika seseorang mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup. Pengalaman-pengalaman hidup itulah yang menjadikan mental seseorang untuk kemudian kuat begitu ya. Saya yakin juga dari teman-teman masih berkembang dalam proses bagaimana sih untuk bisa bertahan dalam kehidupan itu sendiri. Kemudian rumusannya di sini seperti ini. Bagaimana sih cara orang untuk bisa mendapatkan self confidence atau kepercayaan diri? Itu tidak lain tidak bukan adalah teman-teman positive thinking, potential power dikali action. Kalau kita melakukan segala sesuatunya
Kalau dalam perspektif Islam kita mengenal yang namanya istilah husnuzon begitu ya. Nah, itu bagian dari positive thinking, potential power, apa yang bisa kita lakukan sedemikian rupa sehingga melahirkan aksi yang nyata. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal yang namanya ikhtiar, kemudian juga doa serta tawakal. Nah, mungkin ini bisa dijadikan bagian dari self confidence itu sendiri. Nah, tahap pencarian jati diri selanjutnya 25 sampai 40 tahun. Aktivitas pencarian konsep diri, kecerdasan ini lebih kepada creativity quotient, peran supervisor atau supervisor, kebiasaan independence. Ini juga bagian dari rumusan yang saya lanjutkan di materi selanjutnya adalah kreativitas itu bagaimana sih didapatkan dari imagination atau imajinasi, trial and error, percobaan, dan kemudian juga pasti yang namanya percobaan itu ada yang namanya berhasil, ada yang kemudian juga error begitu ya. Nah, kemudian juga breaking rules. Ini dijadikan rumusan dalam kita bisa menumbuhkan yang namanya kreativitas. Dan kemudian di tahap pembentukan jati diri, di mana kita ketahui usia Nabi di usia 40 tahun ini juga bagian dari hijrahnya Nabi untuk menyampaikan apa-apa saja yang menjadi kewajibannya dan berdakwah yang paling utama. Memang sampai dalam kategori 53 tahun ya. Aktivitas ini dilakukan manajemen waktu, kemudian juga kecerdasan, in spiritual quotient, di mana seseorang itu kita ketahui dalam Islam seseorang itu akan bertahan ketika dengan segala aktivitas ataupun sikap dan sifatnya ketika memasuki usia di atas ke-40 tahun. Mungkin kalian juga mengenal dengan istilah seperti itu, dan saya yakin juga ini menjadi bagian dari kondisi kita, sejauh mana kita mungkin menempatkan ya, walaupun kita masih belum mengetahui sejauh mana usia kita akan bertahan di dunia, tapi setidaknya rumusan-rumusan ini yang kemudian juga bisa kita dapatkan ketika kita dan mungkin bisa kita jalankan ketika kita menjalani kehidupan yang hari ini mungkin porsi kalian sebagai mahasiswa, besok-besok nanti mungkin sebagai pekerja ataupun memberikan pekerjaan kepada orang lain, menjadi suami atau istri, kemudian juga menjadi seorang ayah atau ibu, kakek dan nenek, kemudian juga berkembang terus-menerus. Nah, sejauh mana peranan hidup kita. Yang menarik dalam kondisi seperti ini, kita mengenal biasanya teman-teman dianjurkan kita tidur 8 jam ya. Dalam satu buku yang saya baca begitu ya, Ada Surga di Rumahmu, itu karya dari Habib Ahmad Al-Habsyi, yang kemudian juga di sana membuka pikiran saya bahwa kalau sejauh ini begitu ya, kita dianjurkan untuk tidur 8 jam. Tidur 8 jam cukup sebagai pengelolaan diri kita untuk bisa lebih sehat. Ternyata ketika kita memasuki saja usia 60 tahun teman-teman, 8 jam ya, rumusannya mungkin seperti ini. 8 jam dalam sehari, sedangkan dalam 1 tahun itu ada 365 sampai 366 hari. 8 jam kali 366 hari itu saja bisa kalian bayangkan itu sudah berapa tahun melahirkan. Nah, dikali lagi dengan usia kita. Ya, dikali lagi dengan usia kita yang hasilnya menunjukkan bahwa ketika kita misalkan sampai di usia 60 tahun ya, dan menjalankan pola tidur yang kemudian juga 8 jam setiap harinya, maka 20 tahunnya kita habiskan untuk tidur teman-teman. Dan ini cukup membuka pikiran saya bahwa 20 tahun kita habiskan untuk tidur ketika kita masuk di usia 60 tahun. Apabila kita menerapkan yang namanya pola tidur 8 jam sehari. Mungkin bagi kaum rebahan ini juga bisa lebih tinggi begitu ya dari porsi tidurnya. Tapi dari situ kita bisa memetik hikmahnya bahwa saya pun juga mungkin sering menjalankan yang namanya pola tidur 8 jam, bahkan kadang 9 jam begitu ya, untuk bisa memulihkan kondisi tenaga. Tapi rasanya jauh sekali teman-teman dengan para aulia Allah, para nabi, para anbiya yang memang
meminimalisir sekali untuk tidur itu karena dianggap sebuah kesia-siaan, walaupun itu juga menjadi bagian hak dari tubuh. Dan kalaupun mereka tidur itu biasanya secukupnya. Karena apa? Ternyata kalau kita rumuskan seperti itu, cukup banyak waktu kita untuk kita habiskan tidur 20 tahun ketika usia kita memasuki 60 tahun, dan mungkin ketika kita memasuki usia 40 tahun, berapa tahun lagi kita kemudian juga menghabiskan waktu untuk tidur. Nah, itulah yang masih menjadi PR bagi kita semua, termasuk yang ngomong pada hari ini, yang tampaknya memang juga menjadi bagian dari apa yang harus kita benahi dalam hidup. Ya, setidaknya mungkin kalaupun kita tidak bisa meminimalisir kualitas atau kuantitas dari jam tidur kita, mungkin PR kita adalah memperbaiki kualitas dari tidur kita itu sendiri, baik dari segi kesehatan maupun juga dari segi perspektif agamanya. Ya, mungkin juga bagian dari hal-hal yang harus kita kembangkan dalam seumur hidup kita, insya Allah.